Kita talaqinya masuk di surat-surat pendek ya. Mulai dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas ini disebut dengan surat mufassal. Disebut dengan apa? Surat-surat mufassal yang pendek-pendek. Jadi surat mufassal itu ada 3. Ada yang panjang-panjang, ada yang pendek-pendek. Nah, mulai dari surat Ad-Duha sampai dengan surat An-Nas ini termasuk kategori surat mufassal yang pendek-pendek. Apa yang sudah kita pelajari bacaannya bersama sebelum Ramadan ya. Itu terakhir sampai surat Al-Lail ya. Kita mulai dari surat An-Naba amma yatasaalun sampai dengan Al-Lail itu dinamakan dengan surat mufassal yang sedang. Surat-surat mufassal yang sedang. Adapun yang panjang itu mulai dari surat Qaf sampai dengan surat Al-Mursalat. Baik. Di kesempatan kali ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Kita akan membahas sifat huruf bagian yang kedua. Jadi sifat huruf bagian yang pertama itu adalah sifat yang memiliki lawan. Ya, ini. Ya. Sifat-sifat yang berlawanan. Hamas yang lawannya adalah jahr. Syiddah yang lawannya rakhawah, dan di antara keduanya ada sifat bainiyah. Kemudian sifat isti'la yang lawannya istifal. Kemudian ini kalau tidak salah yang terakhir kita bahas sebelum Ramadan ya. Itu sifat itbaq yang lawannya infitah. Sifat-sifat yang berlawanan ini penting untuk kita murajaah. Ya. Ini semuanya termasuk di antara sifat lazimah. Ya, sifat asli, artinya sifat yang selalu melekat pada huruf. Pun demikian sekarang kita masuk pada sifat yang tidak berlawanan. Ini juga sifat lazimah. Jadi apabila ada huruf di dalam Al-Quran yang memiliki sifat-sifat ini, maka sifat tersebut tidak boleh ditinggalkan. Ini masuk di dalam bagian hak huruf yang harus kita tunaikan. Apa? Hak huruf yang harus kita tunaikan. Mungkin masing-masing butuh proses di dalam menyempurnakannya, ya, menyempurnakan sifat ini. Yang penting tidak ditinggalkan atau dibalik, diubah gitu ya sifatnya. Jadi sifat-sifat yang kita pelajari ini semua masih dalam kategori sifat asli. Ya, sifat asli. Jadi sifat itu ada 2, sifat lazimah asliyah ya, sifat asli, dan ada sifat aridah ya, sifat tambahan. Jadi ada sifat asli, ada sifat tambahan. Sifat asli itu yang bagaimana? Sifat yang tadi selalu melekat pada huruf. Jadi apabila ada huruf dalam Al-Quran memiliki sifat ini, maka sifat tersebut harus munculkan atau harus dilekatkan. Ya, harus kita tunaikan. Kita berikan hak huruf ini. Ya. Agar pengucapannya sempurna, benar. Nah, sifat yang kedua tadi adalah sifat aridah, sifat tambahan. Artinya sifat yang tidak selalu melekat. Jadi sifat tersebut datang atau muncul dalam kondisi tertentu saja. Ya. Nah, berbicara tentang kondisi huruf, itu kita berbicara huruf yang berharakat dan dalam keadaan sukun. Ya. Kalau kita mengucapkan huruf yang berharakat, ya, dan huruf yang sukun itu bisa berbeda, ya. Harakat sendiri ada 3, fathah, dhammah, kasrah, atau fathah, kasrah, dhammah. Ya.
ketika kita mengucapkan ba, ya, bi, bu, maka suara yang dihasilkan berbeda. Walaupun itu berasal dari makhraj yang sama, karena keadaannya berbeda. Ketika kita ucapkan dalam keadaan sukun, ab, ini juga apa? Muncul ya suara, menghasilkan suara yang berbeda. Walaupun tetap sama-sama ba, karena keadaannya berbeda. Namun makhraj dan sifat asli huruf ba ini tidak dapat dihilangkan. Ya, ketika kita mengucapkan ba dengan jahr, ya, dengan menahan nafas kita, ba, bi, bu, ab, demikian, ya. Jangan terbalik sifatnya menjadi hams, ba, bi, bu, ab. Nah, jadi ini terbalik sifatnya. Ya. Nah, sifat yang terbalik ini atau sifat yang berubah ini menjadikan ba itu tidak sempurna pengucapannya. Faham ya? Ini salah satu contoh sifat asli yang selalu melekat pada huruf dalam setiap keadaannya, baik itu yang dibaca dalam keadaan berharakat maupun dalam keadaan sukun. Ya kan? Ini satu sifat saja. Sifat berikutnya apa contohnya? Syiddah. Ya. Syiddah itu artinya tertahan suaranya. Jadi selain tertahan nafasnya, tertahan pula suaranya. Ya, jahr dan syiddah. Ya. Jadi bukan ma, lunak, tidak. Mi, mu, am, enggak. Ba diucapkan dengan syiddah, dengan kuat. Ba, bi, bu, ab. Ya. Ayo, ba, bi, bu, ab. Nah, dengan kuat semacam itu, karena kita menahan suara dan nafasnya. Ya. Demikian juga, ya, ba itu memiliki sifat istifal. Ini juga harus ditunaikan. Ya. Artinya suaranya mengarah ke bawah, tipis, ya. Jangan dibaca tebal, ba, bi, bu, gitu ya. Jadi suaranya tidak besar, suaranya kurus, ya, apa namanya? Tipis. Ba. Ya. Ya, tidak kemudian dibaca ba, ya, ba, ya, ba, ya, ba, bi, bu, ab, tipis, ya, dan seterusnya. Ya, ada sifat lainnya infitah, ya. Kemudian idlaq. Adapun sifat idlaq dan ismat sebagaimana pernah kita sampaikan, keduanya adalah sifat lughawiyah, sarfiyah. Ya. Jadi pengaruhnya di dalam pengucapan tidak begitu signifikan. Baik, sekarang kita masuk ke dalam sifat yang tidak berlawanan. Artinya kalau tadi yang kita sebutkan itu sifat yang ada lawannya. Jadi kalau enggak ini ya itu, gitu ya. Maksudnya kalau sifatnya jahr berarti tidak hams. Karena apa? Ada lawannya. Ya. Kalau yang akan kita bahas sekarang tidak ada lawannya. Ya, tidak ada perbandingannya. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat yang namanya safir. Apa? Safir. Apa itu safir? Secara bahasa hiddatus saut. Ya, ada kitab tajwid musawwar ya, masing-masing bisa mengikuti juga terjemahannya. Ada, masih ada? Ya, mungkin ya jamaah yang mungkin belum punya ya bisa bergabung dengan yang punya. Ya, apa artinya safir itu? Tadi menurut bahasa hiddatus saut, ya. Ya. Ketajaman suara. Hiddatun fi sautil harfi an mururihi fi majran dayyiq. Ya. Jazakallah khair. Jadi halaman ya, halaman 61 ya. Jadi yang dimaksud dengan safir adalah ketajaman suara yang itu muncul dari rongga atau ruang yang sempit. Ya. Jadi ketika rongga atau ruang suaranya itu menyempit, maka suara itu akan terdengar lebih tajam.
Dan dinamakan sifat ini dinamakan dengan sifat safir, ya, karena penyebutannya kita menyebut sifat ini namanya safir ada kemiripan dengan, ya, suara burung, ya. Baik. Yushbihu as-safir atau yushbihu sautat ta'ir. Safir itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Suara burung, gitu ya. Suara burung. Namun tidak kemudian harus persis seperti kicauan burung, ya, seperti burung berkicau, ya, bukan. Atau mungkin apa? Seperti bersiul, gitu ya. Ada mungkin yang mengistilahkan mengucapkannya seperti bersiul, ya. Ya. Tidak. Jadi ini lebih kepada, ya, bagaimana suara itu keluar dari ruang yang sempit sehingga terdengar tajam, ya, tajam suaranya, ya, safir. Dan sifat ini akan tampak dengan jelas pada saat huruf tersebut dibaca dalam keadaan sukun. Saya ulangi, hurufnya akan ada 3. Huruf safir itu ada 3. Huruf yang memiliki sifat safir ada 3. Shad, zai, sin. Ya. Atau di sini shad, sin, zai. Safiruha sadu wa zayun sinu, kata Imam Ibnu Jazari. Ya. Huruf safir itu ada 3, shad, zai, dan sin, atau shad, sin, zai. Nah, memang dalam keadaan sukun, ya, huruf itu ketika diucapkan maka sifatnya akan tampak dengan jelas. Makanya kita latih dalam kita ucapkan dalam keadaan sukun untuk membuktikan sifat ini. Ya, untuk menampakkan sifat ini, contohnya begini. Ya. Kan ruangnya menyempit, ya, ruang mulutnya rongganya menyempit, kemudian suara itu mengalir di antara gigi seri. Ya, as-sa. Ya, as-sa. Az. Ya, kalau as mungkin lebih mudah, ya. Ya. Sin dan zai ini lebih mudah pengucapannya. Az. Ya. Ketika kita mengucapkan az, ya, ini lihat di gambar ini makhrajnya kan di sini. Kemudian suara itu mengalir di antara gigi seri, ya kan? Sehingga ini kan sempit nih, ya. Ya, ruang ini sempit nih, ruang di mulut ini sempit sehingga menghasilkan suara yang tajam. Ya, suara yang tajam itu safir namanya. Mungkin ini agak sulit shad, ya. Namun demikian sebenarnya pengucapan sin dan shad mirip, hanya tebal tipisnya saja. Jadi makhrajnya tidak berbeda. 3 huruf ini makhrajnya sama. 3 huruf ini makhrajnya sama, jemaah. Jadi pengucapannya dari organ pengucapan yang sama. Hanya saja, ya, masing-masing punya cara pengucapan sendiri-sendiri. Dari sisi sifat ini sama, sifat safir ini sama-sama tajam suaranya. Kalau kita bisa mengucapkan sin dengan sempurna, insya Allah akan lebih mudah mengucapkan shadnya. Ya, Nah, ini kalau zai ini seperti kita mengucapkan huruf z, ya, zai. Baik, sebelum pindah ke qalqalah, di pembahasan sifat safir ini, ya, pernah kita sampaikan di dalam mengucapkan huruf safir itu bibir tidak perlu monyong, ya, khususnya pada huruf shad, ya. Memang shad itu tebal, tetapi tidak kemudian alasannya karena itu huruf safir kita harus mencucu bibirnya. Tidak. Ya, tidak perlu seperti itu. Kecuali kalau huruf shad tersebut memang harakatnya dhammah. Memang harus mencucu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu memang,
Ya, kalau huruf itu berharakat dhammah, asal pengucapannya mencucu, dhammus syafatain. Namun kalau shad itu tidak berharakat dhammah, artinya berharakat fathah atau kasrah atau dalam keadaan sukun, maka tidak perlu kita melibatkan bibir. Tidak perlu melibatkan apa? Bibir. Ya. Jadi bibirnya tidak usah monyong-monyong ya. So. Ya. Coba kalau sin bagaimana? Sa. Tipiskan ya. Ini suaranya ke bawah. Kalau shad suaranya ke atas. So. Ya. Sa. So. Nah, ini bibirnya ya tidak monyong ya, tidak maju. Ya. Coba kasrah. Si. Ya, si. Sekarang sukun. As. Ya, as. Ya, as-sa. Nah, gitu. Jadi caranya dengan mengangkat pangkal lidahnya. Ya, untuk huruf shad ini. Ya. Bukan dengan mencucu bibirnya. Kecuali memang dalam keadaan berharakat dhammah. Jadi sebagian ada yang beralasan, apa alasannya? Kenapa harus mencucu bibirnya pada saat mengucapkan shad? Karena dia memiliki sifat shafir. Itu alasan sebagian orang mengatakan demikian. Alasannya karena memiliki sifat shafir jadi harus mencucu. Maka tinggal dibalik saja pertanyaannya. Kalau memang shad itu harus diucapkan dengan mencucu bibirnya karena dia memiliki sifat shafir, kenapa sin dan zai tidak? Padahal sama-sama huruf shafir, huruf yang memiliki sifat shafir. Kenapa hanya shad saja? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Kenapa ketika sin enggak mustaqim? Nasta'in. Padahal sama-sama memiliki sifat shafir. Jadi begitu ya. Ya, menjawab istilahnya syubhat ya. Ya, syubhat ini syubhat ilmu ya. Ya. Mungkin begini. Sebenarnya ya karena mungkin sudah turun temurun ya, sudah tersebar. Memang shad itu harus mencucu bibirnya gitu ya. Dan sudah turun temurun. Namun tidak diluruskan pemahaman ini. Bisa jadi wallahu alam, saya sendiri juga dulu sama. Saya akui memang dulu memiliki pemahaman seperti itu. Shad ini harus mencucu agar sempurna. As-salatu wa yuqimuna as-salata gitu. Harus mencucu dan seperti bersiul seperti itu. Nah, mungkin ini sudah turun temurun dan sudah tersebar. Maka bagi yang sudah tahu ilmunya ya bersabar di dalam memberitahu masalah ini. Karena cukup sensitif ya. Hanya masalah ini kemudian gurunya siapa sih gitu kan. Aliran apa ini? Waduh repot ini kalau sudah seperti itu. Nah, memang ya karena sudah turun temurun, sudah tersebar orang mengucapkan shad dengan mencucu bibirnya. Nah, ya alasannya rata-rata karena dia memiliki sifat shafir. Mungkin karena sudah turun temurun kemudian belum dijelaskan bahwa yang benar itu tidak harus mencucu. Mungkin hanya sampai pada taraf inqimash. Ya. Inqimash itu bibirnya seperti cemberut saja ya. Namun kan tidak semua orang cemberut harus manyun gitu ya. Gitu kan enggak. Ya. Karena ini huruf tebal memang. Ya. Atau karena gini wallahu alam mungkin sebagian orang itu belajar belum tuntas. Mungkin ya, ada kemungkinan karena orang itu ketika belajar belum tuntas, pada saat belajar dia kesulitan membedakan antara sin dan shad. Dia tidak bisa membedakan antara sin dan shad ya, kecuali harus mencucu bibirnya dalam pengucapan shadnya. Nah, ini belum tuntas belajarnya, mungkin keburu wafat gurunya ya, belum sempat menjelaskan. Ya. Bisa jadi, ya bisa jadi seperti itu. Sehingga itu yang dipegang, apa kata guru saya gitu. Makanya bagi para pengajar Al-Qur'an ya hendaknya tidak mencukupkan ya apa kata guru tadi ya, tetapi juga harus dipadukan dengan teori ilmiahnya. Jadi harus bisa memadukan antara riwayat dan dirayat. Antara riwayah dan dirayahnya. Riwayat itu kita yang ambil dari guru. Apa yang dipraktekkan ya kita ambil prakteknya. Ya. Jadi
tatbiqiyah, amaliyahnya, prakteknya dari guru itu yang kita ambil secara riwayat. Namun secara dirayah, secara teori keilmuannya juga harus dipadukan. Maka hendaknya bagi setiap pengajar Al-Quran, entah itu sebagai guru di madrasah atau sebagai guru di TPQ atau sebagai orang tua yang mengajarkan adanya, hendaknya ketika mengajarkannya itu dibarengi antara praktek dan teorinya. Nah, seperti ini kan jelas ya bahwa ya kaitan antara dhammu syafatain, mencucu bibirnya pada saat mengucapkan shad itu tidak ada kaitannya dengan sifat ini. Jadi sifat ini lebih kepada apa? Suara yang tajam tadi ya. Bukan apa? Metodenya bibir ini. Kalaupun mungkin harus mencucu pada saat permulaan belajar, tidak apa-apa, tapi harus dijelaskan. Jangan sampai tadi belum tuntas ya, padahal sudah ya. Jadi mungkin hanya sampai pada taraf inqimash tadi ya. Karena tidak mungkin kita mengucapkan shad itu meringis. Ini ada istilah baru lagi namanya meringis. Ini enggak ada di kitab-kitab mana. Cari istilah meringis itu enggak ada. Nah, ya, memang ini hanya efek saja. Ketika kita mengucapkan huruf tipis seperti apa? Ya, mimik bibirnya seperti meringis. Kalau hurufnya tebal seperti cemberut. Kadang digambarkan emojinya itu apa? Kalau hurufnya tipis senyum. Kalau namanya hurufnya tebal merengut gitu ya, apa namanya? Seperti itu. Nah, itu bukan patokan. Sekali lagi, itu bukan patokan. Yang menjadi patokan tebal tipisnya huruf itu lidah. Ketika pangkal lidahnya diangkat, maka suara itu membesar. Suara itu mengarah ke atas sehingga apa? Membesar suaranya. Kalau huruf itu tipis, pangkal lidahnya tetap di tempat, ya. Kalau ketika tidak diangkat, maka suara itu cenderung mengarah ke bawah sehingga suaranya tidak menggema, tidak besar. Contohnya ini, sin, as. Ya, ketika kita as, suaranya ke bawah kan? Ketika mengucapkan shad, as, ke atas. As, as. Nah, itu tebal dan tipis ya, sudah kita bahas jauh hari sebelumnya. Sekarang ini adalah sifat yang namanya shafir ya, tajam huruf. Baik. Demikian ya, ini berikutnya ada sifat apa lagi nih? Qalqalah, ini cukup panjang pembahasannya ya. Lagi-lagi juga qalqalah ini sudah turun temurun biasanya, sudah tersebar bagaimana pengucapan qalqalah yang ya sering terjadi kesalahan di dalamnya, ya perlu kita luruskan dengan membahas teorinya. Wallahu taala alam ya. Baik, mohon maaf kita cukupkan sekian ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.